Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mensyukuri hari ini dengan penuh kasih. Kita memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah pemelihara kehidupan kami, di mana kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita dalam renungan pagi hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Dan ayat menjadi sorotan firman Tuhan terdapat pada ayat yang ke-23 dan ayat 24. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Dari ayat ini saya mau mengambil tema adalah Allah memurnikan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ketiga Advent ini adalah kesempatan khusus untuk mengidentifikasi peran diri kita, di mana setiap orang beriman dipanggil oleh Tuhan melakukan perannya ketika dia ada di dunia ini. Itulah yang menjadi pengharapan kita di dalam Tuhan, yang memampukan kita menghadapi pergumulan hidup sebagai proses memurnikan hati kita, menyambut pengharapan dari Allah. Surat dari 1 Tesalonika ayat 5, saya ulangi, surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24 ini menghubungkan pemurnian yang sempurna atau olokreron dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus atau parusia, waktu Tuhan, dengan keyakinan bahwa Allah yang memberikan damai sejahtera akan menjaga roh dan jiwa dan tubuh kita. Setiap aspek dari diri kita yaitu roh, jiwa dan tubuh akan dijaga ketulusannya tanpa celah sampai kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada banyak orang yang bersikap rohani tetapi tidak secara nyata melakukan tindak fisik untuk memperjuangkan harapannya. Ada orang yang demikian berjuang mati-matian secara fisik namun rohnya kering sehingga hidupnya dipenuhi berbagai macam keluhan dan hidup dalam hidup yang tidak bermakna. Maka Paulus menasihati agar secara utuh kita pun memperhatikan keseimbangan dalam berpengharapan secara realistis, menjaga keseimbangan jiwa kita dalam syukur. Jiwa kita mesti berserah tetapi tidak menyerah, karena kita mampu memaknai setiap kesulitan sebagai sebuah proses pemurnian hati yang bermakna. Ada dua hal berkaitan dengan pemurnian umat. Yang pertama, ada kasih Allah yang menjaga kita murni tanpa celah. Pada awal surat, Paulus menyebut orang percaya di Tesalonika sebagai orang yang dikasihi Allah dan mereka yang dipilih di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Jadi kita adalah orang-orang yang dikasihi dan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang kedua, pemurnian adalah tanggung jawab kita untuk sungguh-sungguh berjuang dalam hidup ini. Sebab kedatangan Tuhan atau parusia adalah sekaligus penghakiman Allah. Dengan demikian tugas kita orang percaya adalah mengarahkan hidup kita sepenuhnya dalam kemurnian yang Allah tawarkan. Misalnya selalu bersukacita, tekun berdoa, kita bersyukur dalam segala hal. Lalu kita dipanggil untuk melakukan yang baik dan kita menjauhkan diri dari setiap bentuk kejahatan. Itu semua adalah cerminan dari menyambut pengharapan dalam Tuhan. Paulus memastikan bahwa Allah penuh rahmat dan setia. Namun di sisi lain kita perlu menyambut rahmat Allah itu dengan sukacita dalam kesungguhan dan kemurnian hati. Demikian firman Tuhan, kiranya kita tetap berjuang menjaga kemurnian kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Melalui firman-Mu, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, biarlah kiranya kami dalam masa penantian, kami senantiasa berjuang mengarahkan hidup kami
untuk senantiasa menjaga kemurnian hidup kami di dalam campur tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.